Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan dilindungi dimanapun berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendengarkan cerita ini. Kisah yang akan aku ceritakan bukan sekedar cerita seram biasa, tapi tentang sebuah pamit yang terlihat sederhana, namun berujung pada kejadian yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya di kampungku. Jadi, siapkan diri kalian, tarik nafas pelan-pelan, dan mari kita mulai ceritanya dari awal. Waktu itu malam lagi dingin-dinginnya. Angin dari arah sawah bertiup masuk lewat jendela kosanku yang setengah terbuka. Aku duduk sendirian di lantai, punggung bersandar ke tembok, sambil memegang gelas kopi yang uapnya sudah hampir habis. Kota tempatku merantau sedang sepi karena hujan turun dari sore, bikin suasana makin sunyi. Di luar, suara air jatuh ke aspal terdengar seperti ketukan pelan yang berulang-ulang, bikin pikiran gampang melayang kemana-mana. Entah kenapa, malam itu rasa kangen kampung datang tiba-tiba. Biasanya aku jarang kepikiran pulang kalau bukan karena lebaran atau ada urusan penting. Tapi kali ini, bayangan rumah kayu orang tuaku, bau tanah basah sehabis hujan di halaman, dan suara jangkrik di kebun belakang rumah muncul jelas di kepala. Tanpa pikir panjang, aku ambil ponsel dan nelpon ibu. Nada sambungannya lama. Sekali, dua kali, sampai akhirnya terdengar suara ibu di seberang sana. "Halo nak," suaranya terdengar agak pelan, seperti habis bangun tidur. "Iya bu, aku. Ibu belum tidur?" "Belum, ini baru saja mau rebahan. Kamu kok nelpon malam-malam, ada apa?" "Nggak apa-apa bu, cuma kangen. Di kampung gimana kabarnya?" Ibu terdiam sebentar. Jeda itu singkat, tapi cukup bikin perasaanku nggak enak. Biasanya ibu langsung cerita panjang lebar soal tetangga, sawah, atau ayam yang bertelur banyak. Kali ini nada suaranya berubah agak berat. "Di kampung ada kejadian aneh nak." Aku langsung duduk lebih tegak. "Kejadian aneh gimana bu?" "Pak Wiryo, tetangga ujung desa itu yang rumahnya dekat kebun bambu, hilang." "Hilang? Maksudnya nggak pulang?" "Iya, katanya pamit mau cari bambu ke hutan belakang desa. Sampai sekarang belum kembali." Aku mengernyit. Pak Wiryo itu orang yang kukenal sejak kecil. Umurnya sekitar 50-an lebih. Badannya kurus, jalannya agak bungkuk. Orangnya pendiam, tapi kalau sudah diajak ngobrol suka senyum-senyum sendiri. Rumahnya memang paling ujung, dekat kebun bambu yang rimbun. "Udah dicari ke hutan bu?" "Sudah nak, warga rame-rame masuk, tapi nggak ketemu apa-apa, jejak pun nggak ada." Aku menelan ludah. Hujan di luar makin deras. Suaranya menghantam atap sengkosanku seperti ribuan jari mengetuk bersamaan. "Masa iya bu, hutan belakang desa kan nggak terlalu luas." "Itu dia, biasanya orang cari kayu bakar juga ke situ. Paling lama 2 jam sudah pulang. Ini sudah hampir seminggu." Aku mencoba menenangkan ibu, meski dalam hati juga mulai muncul rasa nggak enak. "Mungkin beliau nyasar agak jauh bu, atau mampir ke rumah saudara." Katanya enggak. Istrinya juga bingung. Sebelum berangkat Pak Wiryo pamit biasa saja, cuma bilang mau cari bambu buat benerin kandang ayam. Di kepalaku langsung muncul bayangan Pak Wiryo berdiri di depan rumahnya, membawa parang kecil, melangkah ke arah kebun bambu yang gelap. Aku merinding sendiri. "Ibu jangan kepikiran dulu ya, nanti juga ketemu. Aku doain dari sini," kataku. "Iya nak, kamu jaga diri di kota." Setelah telepon ditutup, aku tetap duduk mematung. Hujan di luar seakan makin kencang. Di dalam kos, lampu berkedip sebentar, lalu kembali terang. Suasana jadi terasa lebih sunyi dari biasanya. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang adalah kebun bambu di ujung desa. Kebun itu memang punya cerita sendiri sejak dulu. Orang-orang tua sering bilang, kalau masuk ke sana menjelang maghrib, jangan sembarangan bicara. Katanya, ada yang tinggal di antara batang-batang bambu itu. Waktu kecil aku sering ketakutan kalau harus lewat situ sendirian. Sekitar jam 2 malam, aku terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di pinggir kebun bambu. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun bambu saling bergesek. Bunyinya seperti bisikan. Dari dalam kebun,
terdengar suara orang memanggil namaku. Pelan tapi jelas. Aku ingin menjawab, tapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Saat aku melangkah masuk, tiba-tiba suasana jadi gelap dan aku terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Aku terbangun dengan napas ngos-ngosan. Keningku basah oleh keringat. Aku duduk di kasur, mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, gumamku pelan. Tapi rasa nggak enak di dada itu nggak mau hilang. Aku ambil ponsel lagi, buka pesan dari ibu yang tadi belum sempat kubalas. Tanpa sadar, jariku mengetik. "Bu, kalau ada kabar apa-apa soal Pak Wiryo, kabari aku ya." Beberapa menit kemudian, pesan ibu masuk. "Iya nak, ini warga masih rencana mau cari lagi besok pagi." Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Di luar, hujan mulai redah, menyisakan suara tetesan air dari ujung atap. Entah kenapa, dalam hati muncul perasaan aneh, seperti firasat bahwa hilangnya Pak Wiryo ini bukan sekedar orang nyasar di hutan. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang menunggu di balik kebun bambu itu. Dan tanpa kusadari, sejak malam itu, hidupku perlahan mulai terseret ke dalam cerita yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pagi itu aku bangun dengan kepala masih berat. Bayangan kebun bambu di ujung desa dan mimpi semalam belum juga hilang dari pikiranku. Suara hujan sudah berhenti, digantikan udara dingin yang masuk lewat celah jendela kos. Entah kenapa, perasaan khawatir soal Pak Wiryo makin kuat. Rasanya seperti ada yang menarik-narik pikiranku untuk benar-benar pulang kampung. Hari itu juga aku izin ke tempat kerja. Alasannya sederhana, bilang saja mau jenguk orang tua. Bosku mengangguk tanpa banyak tanya, mungkin karena wajahku memang kelihatan pucat. Sepanjang perjalanan naik bus, pikiranku terus dipenuhi cerita ibu semalam. Setiap kali bus melewati jalanan sepi dengan pepohonan di kiri kanan, bayangan batang-batang bambu tinggi itu seperti ikut melintas di kepalaku. Aku sampai di kampung menjelang sore. Langit mulai berubah jingga. Matahari turun perlahan di balik perbukitan kecil. Udara desa terasa lebih sejuk, tapi juga lebih berat. Suasananya beda dari biasanya. Warung Bu Atin yang biasa ramai sore hari terlihat sepi. Cuma ada 2 orang duduk sambil menatap kosong ke jalan. Aku turun di depan gang rumah orang tuaku. Ibu sudah menunggu di teras. Wajahnya terlihat lelah. Matanya agak sembab seperti habis kurang tidur. "Kamu jadi pulang, nak," katanya sambil tersenyum tipis. "Iya, Bu. Kok kampung sepi amat?" Ibu menghela napas. Orang-orang lagi pada kepikiran semua soal Pak Wiryo. Setelah masuk rumah dan ganti baju, aku duduk di ruang tamu bareng ibu. Aroma teh hangat menyebar di ruangan kecil itu. "Ibu, ceritain lagi soal terakhir kali lihat Pak Wiryo," pintaku. Ibu mengangguk pelan. "Yang paling terakhir lihat itu Bu Sarni. Tapi ibu juga sempat ketemu dia pagi itu." "Ketemu di mana?" "Di jalan dekat sawah. Dia bawa parang kecil sama karung. Ibu sapa, dia jawab biasa. Tapi pas ibu tanya mau kemana, dia senyum." "Senyum gimana, Bu?" "Bukan senyum biasa, nak. Senyumnya aneh. Matanya kosong, tapi mulutnya melengkung. Ibu sampai ngerasa merinding waktu itu." Aku terdiam. Bayangan senyum aneh itu membuat dadaku terasa nggak enak. "Terus dia bilang apa?" "Dia bilang mau cari bambu di hutan. Ibu bilang hati-hati, jangan sampai kemalaman." Dia cuma angguk. Tapi sebelum pergi, dia nambahin, "Kalau saya telat pulang, jangan dicari." Kalimat itu lagi-lagi terdengar di telingaku, sama persis seperti cerita Bu Sarni. "Ngapain ngomong gitu, Bu? Aneh banget." Itu yang bikin ibu kepikiran, seolah-olah dia sudah tahu sesuatu. Sore itu aku memutuskan keluar sebentar, jalan ke ujung desa, ke arah rumah Pak Wiryo. Rumah kayu itu berdiri agak terpisah dari rumah warga lain. Di belakangnya langsung kebun bambu yang lebat. Angin sore membuat daun-daun bambu bergoyang. Bunyinya seperti bisikan pelan. Di depan rumah Pak Wiryo, aku bertemu Bu Sarni.
Ia sedang duduk di bangku kayu, memandangi halaman kosong di depan rumah tetangganya itu. "Bu, boleh aku tanya soal terakhir kali ketemu Pak Wiryo?" Bu Sarni menoleh. Matanya terlihat sayu. "Kamu anak Bu Rini ya, yang merantau ke kota itu?" "Iya, Bu." "Pak Wiryo itu orangnya jarang senyum. Sekalinya senyum, ya biasa aja. Tapi hari itu beda. Pas dia pamit ke hutan, senyumnya lebar, tapi matanya kosong. Kayak orang lagi ngomong sama kita, tapi pikirannya ada di tempat lain." Aku merasakan bulu kudukku berdiri. "Ibu sempat tanya kenapa senyumnya aneh?" "Enggak, aku cuma bercanda. Kok senyum-senyum sendiri, Pak?" Dia jawab, "Soalnya mau pulang." "Mau pulang?" "Iya, padahal dia bilang mau ke hutan." Aku sempat mikir dia salah ngomong, tapi sekarang kata-kata itu jadi kepikiran. Aku menoleh ke arah kebun bambu. Bayangannya terlihat makin gelap karena matahari hampir tenggelam. "Ibu, kebun bambu ini memang sering dibilang aneh ya?" Bu Sarni mengangguk pelan. "Sejak dulu, orang tua-tua bilang di situ ada penunggunya. Makanya kalau masuk jangan sombong, jangan sembarangan ngomong. Pak Wiryo mungkin, entahlah." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun bambu bergesek lebih keras. Suaranya seperti orang berbisik-bisik. Aku refleks menoleh ke arah kebun, seolah-olah ada yang mengintip dari balik batang bambu. "Kamu merinding?" tanya Bu Sarni. "Iya, Bu. Rasanya kayak ada yang merhatiin." Bu Sarni menepuk lenganku pelan. "Jangan lama-lama di sini. Menjelang maghrib begini, tempat itu nggak enak." Kami berpisah. Aku melangkah pulang ke rumah orang tuaku. Di tengah jalan, aku bertemu Pak Darto, salah satu warga yang ikut mencari Pak Wiryo ke hutan kemarin. Kamu yang dari kota itu ya? Sudah dengar soal Pak Wiryo?" "Iya, Pak, kemarin Ibu cerita." Pak Darto menghela napas panjang. "Waktu kami masuk ke hutan, suasananya beda. Sepi, tapi terasa rame. Ngerti maksud saya?" "Rame gimana, Pak?" "Kayak ada yang ngikutin. Kami nemu satu sandal di dekat sungai kecil. Tapi anehnya, sandalnya bersih. Gak ada lumpur sama sekali. Padahal tanah di situ becek." Aku menelan ludah. "Apa Bapak yakin itu sandal Pak Wiryo?" "Mirip, istrinya juga bilang itu sandalnya. Tapi kalau memang dia jatuh ke sungai atau kejebur lumpur, harusnya sandalnya kotor. Ini malah bersih, kayak baru dicuci." Obrolan itu membuat pikiranku makin berat. Aku pulang dengan langkah pelan. Menjelang maghrib, suara azan terdengar dari musola kecil di tengah desa. Biasanya suara itu menenangkan, tapi kali ini terasa berbeda. Seolah-olah menjadi pengingat bahwa malam akan datang. Dan dengan malam, rasa takut yang lebih pekat. Setelah sholat, aku duduk di teras rumah. Langit sudah gelap. Cuma ada bintang-bintang kecil yang muncul satu-satu. Dari kejauhan, kebun bambu di ujung desa terlihat seperti bayangan hitam yang diam, tapi seakan hidup. Ibu duduk di sampingku. "Kamu kenapa melamun, Nak?" Aku kepikiran kata-kata Pak Wiryo waktu pamit, Bu. Kayak orang yang sudah siap pergi jauh. Ibu menghela nafas. "Ibu juga ngerasa gitu, tapi kita cuma bisa berdoa." Malam makin larut. Di luar, suara jangkrik mulai ramai. Tiba-tiba, dari tarah kebun bambu, terdengar suara batang bambu patah. Krek. Aku refleks berdiri. "Dengar nggak, Bu?" Ibu menoleh ke arah suara. "Dengar. Mungkin angin." Tapi angin malam itu terasa pelan. Suaranya tidak sekeras bunyi patahan bambu barusan. Aku berdiri lama di teras, menatap ke arah gelap. Entah kenapa di benakku terlintas bayangan senyum aneh Pak Wiryo. Senyum orang yang pamit seolah hendak pergi jauh, tapi berkata seakan ia akan pulang. Dan di saat itulah, tanpa kusadari, aku mulai merasa bahwa pamitnya Pak Wiryo bukan sekadar pamit biasa. Seolah-olah sejak langkah pertamanya menuju kebun bambu, ia sudah melangkah ke dunia yang tidak lagi sama dengan dunia yang kami tinggali. Malam setelah aku mendengar suara bambu patah itu, tidurku benar-benar enggak nyenyak. Setiap kali terlelap,
Aku terbangun lagi karena mimpi yang potong-potong. Semuanya tentang kebun bambu. Kadang aku mimpi berjalan di antara batang-batang bambu yang tinggi menjulang. Kadang mimpi melihat bayangan orang berdiri diam di balik semak. Tapi begitu aku dekati, bayangan itu menghilang. Subuh menjelang, aku akhirnya bangun dengan mata berat. Suara ayam jantan terdengar bersahut-sahutan dari kejauhan. Udara desa masih dingin. Embun menempel di ujung daun singkong di halaman. Ibu sudah bangun lebih dulu, menyiapkan air panas di dapur. "Kamu mau ikut warga ke hutan ya?" tanya ibu pelan. "Iya, Bu. Aku penasaran. Siapa tahu ada petunjuk." Ibu memandangku agak lama. "Hati-hati, jangan macam-macam di sana. Kalau takut, jangan dipaksain." "Tenang, Bu. Aku cuma ikut lihat-lihat." Pagi itu, beberapa warga sudah berkumpul di balai kecil dekat musola. Ada Pak Darto, Pak Rahmat, Mas Udin, dan 2 pemuda lain. Wajah mereka kelihatan tegang tapi juga penasaran. Aku berdiri agak di belakang, merasa jadi orang luar yang ikut campur urusan kampung. "Kita masuk sebentar saja," kata Pak Darto. "Kalau nggak ada apa-apa ya pulang." Mas Udin nyeletuk pelan. "Jangan sampai kejadian kayak kemarin, Pak. Rasanya nggak enak." Pak Rahmat mengangguk. "Iya, kemarin itu kayak ada yang mantengin kita dari jauh." Kami mulai melangkah menuju kebun bambu di ujung desa. Begitu melewati batas kebun, suasananya langsung berubah. Suara desa yang tadi terdengar ramai pelan-pelan menghilang, digantikan oleh suara gesekan daun bambu yang saling bertabrakan. Sinar matahari masih masuk, tapi terasa redup karena tertutup rimbunnya batang-batang bambu. Aku berjalan di tengah rombongan. Tanah di bawah kaki agak lembab. Setiap langkah menimbulkan bunyi kecipak pelan. Bau tanah basah bercampur bau daun kering menusuk hidung. "Aneh ya," bisik Mas Udin di sampingku. "Padahal ini masih pagi, tapi rasanya kayak sore." Aku mengangguk pelan. "Iya, dingin juga." Semakin masuk, jalur setapak makin sempit. Batang-batang bambu berdiri rapat, seakan membentuk dinding di kiri kanan. Angin bertiup pelan, tapi suaranya di sini terdengar seperti bisikan. Entah kenapa, aku merasa seperti ada yang mengamati dari balik batang bambu. Aku beberapa kali menoleh ke belakang, tapi yang terlihat hanya rombongan kami. Tiba-tiba, Pak Rahmat berhenti. Itu yang kemarin kita temuin," katanya sambil menunjuk ke arah tanah di dekat sungai kecil. Di situ, tergeletak sandal jepit tua. Aku mendekat, memperhatikan. Sandalnya memang kelihatan bersih, hanya sedikit lembab di bagian bawah. "Aneh," gumamku. "Kalau orang jalan di sini, harusnya kotor." Pak Darto mengangguk. "Itu dia, kemarin juga bersih, padahal tanah di sini becek." Kami berdiri diam beberapa saat. Suasana hening, hanya suara air sungai kecil mengalir pelan. "Apa mungkin dia jatuh ke sungai?" tanyaku. Mas Udin menggeleng. "Kalau jatuh, harusnya ada jejak, atau sandalnya ikut hanyut." Aku menatap aliran sungai yang dangkal. Airnya bening, memperlihatkan bebatuan kecil di dasar. Tak terlihat tanda-tanda ada orang jatuh. Kami melanjutkan perjalanan, menyusuri jalur yang agak menanjak. Di satu titik, aku merasa pusing ringan. Pandanganku sempat berkunang-kunang. "Kamu kenapa?" tanya Pak Darto. "Nggak apa-apa, Pak. Mungkin kurang tidur." Tapi dalam hati aku tahu, perasaan pusing itu datang tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang menekan kepalaku. Aku mengusap pelipis, mencoba tetap fokus melangkah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari arah kanan. Krek! Kami semua berhenti. "Dengar nggak?" tanya Mas Udin. Pak Rahmat mengangguk. "Iya, kayak ada yang jalan." "Angin kali?" kataku, meski suaraku sendiri terdengar ragu. Kami menunggu beberapa detik. Suasana kembali sunyi. "Ayo lanjut," kata Pak Darto, mencoba terdengar tegas. Semakin masuk ke dalam, udara terasa makin dingin. Aku merasa seperti berada di tempat yang berbeda dari kebun bambu yang biasa ku kenal waktu kecil. Jalur setapak seperti berputar-putar, padahal harusnya lurus. "Pak, jalannya kok kayak muter ya?" tanyaku pelan. Pak Darto berhenti dan menoleh. "Harusnya enggak, jalur ini cuma satu." Kami berdiri bingung sejenak. Aku merasa seperti sudah melewati batu besar yang sama 2 kali. "Kita jangan lama-lama," kata Pak Rahmat. "Tempat ini bikin kepala pusing." Tiba-tiba, dari arah dalam hutan,
terdengar suara seperti orang batuk. Hu, hu. Suara itu lemah, seperti orang tua yang sedang kesulitan bernafas. Itu suara apa? Bisik Mas Udin. Aku menelan ludah. Kayak orang batuk. Pak Darto mengerutkan kening. Pak Wiryo? Kami saling pandang. Tanpa komando, kami melangkah pelan ke arah suara itu. Semakin dekat, suara batuk itu makin jelas, bercampur dengan suara napas berat. Pak Wiryo? Pak Darto memanggil. Suara batuk itu tiba-tiba berhenti. Suasana kembali hening. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Kok berhenti? Pak Rahmat berbisik. Jangan-jangan cuma perasaan kita. Kami berdiri diam cukup lama. Tak ada suara lagi. Hanya bunyi daun bambu yang bergesek pelan. Ayo balik, kata Pak Rahmat akhirnya. Aku gak enak hati. Dalam perjalanan pulang, aku merasa jalurnya berbeda dari jalur saat kami masuk. Beberapa kali aku ingin bertanya, tapi melihat wajah tegang orang-orang di depanku, aku memilih diam. Begitu kami keluar dari kebun bambu, sinar matahari terasa lebih terang, udara terasa lebih hangat, seolah-olah kami baru keluar dari ruang yang berbeda. Aneh ya, kata Mas Udin. Begitu keluar, rasanya plong. Pak Darto mengangguk. Tempat itu memang gak enak. Kita jangan sering-sering masuk. Kami bubar satu persatu. Aku pulang dengan kepala masih berat. Di teras rumah, ibu menyambut dengan wajah cemas. Gimana di hutan? Nggak nemu apa-apa, Bu. Tapi rasanya aneh. Kayak muter-muter di tempat yang sama. Ibu menghela napas. Ibu takut, Nak. Jangan sampai kamu ikut kenapa-kenapa. Sore itu aku duduk sendirian di kamar. Pikiranku dipenuhi suara batuk yang kami dengar di dalam hutan. Suara itu terasa nyata sekali. Kalau itu memang Pak Wiryo, gumamku pelan. Entah kenapa, aku merasa kami bukan sekedar mencari orang hilang. Rasanya seperti kami sedang mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Dan sejak hari itu, perasaanku semakin yakin bahwa kebun bambu di ujung desa bukanlah sekedar kebun biasa, melainkan pintu ke sesuatu yang lebih gelap, yang perlahan mulai memperlihatkan dirinya pada kami semua. Sejak keluar dari kebun bambu pagi itu, pikiranku rasanya belum benar-benar keluar dari sana. Meski badanku sudah berada di rumah, kepalaku masih dipenuhi bayangan batang-batang bambu yang berdiri rapat, suara batuk serak yang muncul entah dari mana, dan rasa pusing aneh yang tiba-tiba datang. Ibu sempat menyuruhku makan, tapi nasi yang masuk ke mulut terasa hambar. "Kamu kelihatan pucat, Nak," kata ibu sambil menuangkan air hangat ke gelas. "Iya, Bu. Entah kenapa kepalaku berat. Kalau capek istirahat, jangan dipikirin terus." Aku masuk ke kamar, mencoba merebahkan badan. Tapi setiap kali memejamkan mata, suara batuk itu terngiang lagi. Aku bangkit, duduk di tepi kasur, menghela napas panjang. Dari luar, suara orang-orang di jalan desa terdengar samar. Hari mulai condong ke sore. Entah kenapa, muncul keinginan aneh untuk keluar rumah. Bukan ke hutan, tapi sekedar jalan ke arah kebun bambu di pinggir desa yang masih terlihat dari kejauhan. Aku ingin memastikan bahwa semua yang kurasakan tadi pagi hanya sugesti. Ibu sempat melihatku bersiap keluar. "Mau kemana?" "Keliling sebentar, Bu. Kepalaku pusing, pengen kena angin." "Jangan ke arah kebun bambu, menjelang maghrib nggak enak." Aku mengangguk, meski dalam hati justru ingin ke sana. Langit sore itu berwarna jingga pucat. Matahari turun perlahan. Cahayanya menembus celah-celah daun kelapa di pinggir jalan. Aku melangkah menyusuri jalan tanah yang menuju ke kebun bambu, tapi berhenti di batas kebun, tidak masuk ke dalam. Aku berdiri di sana, memandangi rimbunnya batang-batang bambu dari kejauhan. Angin sore berembus pelan. Daun bambu bergesek, bunyinya seperti bisikan lirih. Suasana sunyi. Beberapa burung terbang rendah, kembali ke sarang. Aku berdiri mematung, mencoba menenangkan pikiran. Tiba-tiba, dari arah dalam kebun bambu, terdengar suara memanggil. "Nak." Suaranya pelan, serak, seperti orang tua. Aku refleks menoleh. "Siapa?" tanyaku, meski tahu suaraku terdengar ragu.
Tidak ada jawaban, hanya suara daun bambu yang terus bergesek. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma perasaanku, mungkin cuma angin yang bikin suara aneh. Aku baru mau berbalik ketika suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Nak, tolong. Kakiku terasa berat. Perasaan takut bercampur penasaran datang bersamaan. Suara itu terdengar seperti suara orang yang benar-benar butuh bantuan. Pak Wiryo, panggilku pelan, tanpa sadar. Begitu aku mengucapkan nama itu, suasana seolah berubah. Angin berhenti berembus, daun bambu yang tadi bergesek, kini diam. Sunyi mendadak menyelimuti tempat itu. Aku berdiri kaku, tenggorokanku terasa kering. Kalau ada orang di sana, keluar aja, kataku, mencoba terdengar berani. Tidak ada jawaban. Aku melangkah mundur satu langkah. Logikaku menjerit agar aku segera pergi, tapi di sisi lain ada dorongan kuat untuk mendekat. Seolah-olah suara itu sedang memanggilku secara khusus. Nak, suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku bisa merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. "Siapa kamu?" tanyaku, suaraku hampir berbisik. Tak ada jawaban, hanya bunyi langkah pelan dari dalam kebun bambu, seperti ada yang menginjak ranting kering. Krek. Aku menahan napas, mataku menatap tajam ke arah gelak di balik batang-batang bambu. Bayangan hitam terlihat bergerak perlahan, tapi samar. Aku nggak mau masuk, kataku, entah pada siapa. Bayangan itu berhenti, lalu suara serak itu terdengar lagi. Aku dingin. Kata-kata itu menusuk perasaanku. Terdengar begitu lemah, begitu putus asa. Sejenak, rasa kasihan muncul di dadaku. Aku melangkah satu langkah maju, mendekati batas kebun. Tiba-tiba, dari belakangku, terdengar suara ibu memanggil. "Nak, kamu ngapain di situ?" Aku tersentak. Seketika suasana sunyi itu pecah. Angin kembali berhembus. Suara daun bambu bergesek lagi. Aku menoleh ke arah ibu yang berdiri beberapa meter di belakangku. "Ibu, kamu kok berdiri melamun di situ? Sudah mau maghrib, pulang." Aku menoleh lagi ke arah kebun bambu. Bayangan hitam itu sudah tidak terlihat. Suasana kembali seperti biasa, meski perasaanku masih kacau. "Ibu dengar apa-apa nggak?" tanyaku pelan. "Dengar apa?" "Tadi ada yang manggil." Ibu menggeleng. "Nggak ada apa-apa, cuma angin." Kami berjalan pulang bersama. Sepanjang jalan aku tidak banyak bicara. Pikiranku dipenuhi suara serak yang memanggil namaku. Malam itu, setelah sholat maghrib, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu rumah menyala redup. Di luar, suara jangkrik kembali ramai. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa kejadian sore tadi cuma halusinasi karena kelelahan. Tapi keyakinan itu goyah ketika ponselku berbunyi. Pesan dari Mas Udin masuk. "Kamu di rumah? Aku barusan lewat kebun bambu. Dengar suara orang manggil-manggil." Dadaku langsung berdegup kencang. Aku balas cepat. "Suara apa?" "Kayak orang tua minta tolong. Tapi pas aku nengok, nggak ada siapa-siapa." Layar ponsel terasa dingin di tanganku. Berarti aku tidak sendirian yang mendengar suara itu. Aku menatap pintu rumah yang tertutup rapat. Tiba-tiba terlintas bayangan Pak Wiryo dengan senyum anehnya. Senyum yang seolah-olah tahu bahwa suatu hari nanti ada orang-orang yang akan mendengar panggilannya dari balik kebun bambu. Malam makin larut. Angin berhembus pelan dari celah jendela. Aku berbaring di kasur, menatap langit-langit. Di dalam kepalaku, suara itu kembali terngiang. "Nak, tolong." Entah kenapa aku merasa suara itu bukan sekedar memanggil minta tolong. Rasanya seperti memanggilku untuk datang lebih dekat, lebih masuk, lebih jauh ke dalam tempat yang seharusnya tidak aku datangi. Malam setelah kejadian suara panggilan di senja hari itu,
Aku merasa seperti ada beban berat menempel di dadaku. Meski badanku capek, mataku sulit terpejam. Setiap kali lampu dimatikan, bayangan kebun bambu muncul lagi di kepala. Aku memutuskan tidur dengan lampu kamar tetap menyala redup. Ibu sempat mengetuk pintu. "Kamu belum tidur?" "Belum, Bu. Masih kepikiran yang tadi sore." Ibu masuk sebentar, duduk di tepi kasur. "Ibu sudah bilang, menjelang maghrib jangan ke arah situ. Tempat itu memang gak baik." "Aku gak masuk, Bu. Cuma berdiri di batas." Ibu menghela napas. Kadang yang bahaya itu bukan masuknya, tapi niat kita waktu mendekat. Kata-kata ibu membuatku terdiam. Setelah ibu keluar, aku menarik selimut sampai ke dada. Meski lampu menyala, sudut-sudut kamar terasa gelap. Suara jangkrik di luar terdengar makin nyaring. Entah kapan aku akhirnya terlelap. Tiba-tiba, aku berada di dalam mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan rumah Pak Wiryo. Rumah kayunya tampak lebih tua dari yang kuingat. Catnya mengelupas, jendelanya terbuka, tapi di dalam gelap. Halaman rumah sepi, rumput liar tumbuh tinggi sampai menutupi jalan setapak. "Pak Wiryo?" Panggilku pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang meniup daun-daun kering di halaman. Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kakiku menarik kakiku ke bawah. Tiba-tiba, pintu rumah Pak Wiryo terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Kret. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin mundur, tapi kakiku tidak mau bergerak. Dari dalam rumah muncul Pak Wiryo. Tapi bukan Pak Wiryo yang kukenal. Wajahnya pucat seperti kapur, matanya hitam semua tanpa putih mata. Bajunya basah, meneteskan air ke tanah. "Kamu pulang," katanya pelan. Suaranya terdengar serak, seperti suara yang kudengar dari kebun bambu. "Pak, Bapak kemana selama ini?" tanyaku, meski suaraku gemetar. Pak Wiryo tersenyum. Senyum yang sama seperti yang diceritakan Ibu dan Bu Sarni. Senyum lebar, tapi matanya kosong. "Aku sudah pulang," katanya. Aku menelan ludah. "Tapi Bapak kan belum pulang ke rumah." "Rumah?" Ia menoleh ke arah rumah kayunya yang gelap. "Rumahku bukan di sini lagi." Tiba-tiba, dari balik pintu rumah Pak Wiryo, muncul bayangan-bayangan hitam. Jumlahnya banyak. Mereka berdiri rapat, diam, tanpa wajah. Tubuh mereka tinggi-tinggi, lebih tinggi dari Pak Wiryo. "Mereka siapa, Pak?" tanyaku. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah bayangan-bayangan itu, lalu kembali menatapku. "Jangan cari aku di hutan," katanya pelan. "Aku bukan di sana." Bayangan-bayangan hitam itu mulai melangkah maju. Langkah mereka tidak berbunyi, tapi kehadiran mereka terasa menekan. Dadaku sesak. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti menancap di tanah. Satu bayangan mendekati ke telingaku. Meski tidak punya wajah, aku bisa merasakan dingin napasnya. "Kamu dengar panggilanku," bisiknya. Aku menjerit, tapi suaraku tidak keluar. Dunia di sekitarku seperti berputar. Rumah Pak Wiryo, kebun bambu di belakangnya, dan bayangan-bayangan hitam itu melebur jadi satu kegelapan. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Dadaku naik turun cepat. Lampu kamar masih menyala. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Keringat dingin membasahi punggungku. "Cuma mimpi," gumamku, mencoba menenangkan diri. Aku bangkit dari kasur, minum air putih. Tenggorokanku kering. Begitu kembali duduk di kasur, aku mendengar suara pelan dari luar jendela. Tok, tok. Seperti ada yang mengetuk pelan. Aku membeku. Jantungku berdetak makin kencang. Aku menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Bayangan pohon bambu di luar terlihat samar-samar. Siapa?
Tanyaku pelan, meski suaraku hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih pelan, lebih lambat. Aku memberanikan diri berdiri, melangkah mendekati jendela. Tanganku gemetar saat menyibak sedikit tirai. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman gelap dan bayangan kebun bambu di kejauhan. Aku menghela nafas lega, tapi rasa lega itu hanya sebentar. Karena tepat saat aku hendak menutup tirai, terdengar suara serak di luar jendela. Nah, aku mundur satu langkah. Kakiku lemas. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Suara itu menghilang begitu saja, seakan tertelan malam. Aku kembali ke kasur, menarik selimut sampai ke dagu. Mataku terbuka lebar, tidak berani terpejam. Di kepalaku, wajah Pak Wiryo dengan mata hitam dan senyum aneh itu terus terbayang. Pagi datang dengan lambat. Ketika ayam jantan berkokok, aku baru merasa sedikit tenang. Ibu mengetuk pintu. "Kamu bangun, Nak?" "Iya, Bu." "Semalaman kamu gelisah. Ibu dengar kamu kayak ngomong sendiri." Aku terdiam. "Aku mimpi buruk, Bu." "Mimpi apa?" "Mimpi ketemu Pak Wiryo." Ibu menatapku lama. Kadang mimpi itu bukan sekedar mimpi, bisa jadi peringatan. Kata-kata ibu membuat hatiku makin berat. Aku duduk di tepi kasur, menatap lantai. Dalam hatiku muncul perasaan aneh, seolah-olah mimpiku semalam bukan cuma mimpi biasa, melainkan pesan dari sesuatu yang tinggal di balik kebun bambu. Dan yang paling membuatku takut, suara serak di luar jendela itu terdengar begitu nyata. Seperti benar-benar ada seseorang berdiri di luar kamarku semalam, memanggil namaku dengan suara yang sama, seperti suara dari dalam hutan. Sejak malam mimpi buruk itu, aku merasa hidupku tidak lagi benar-benar tenang. Siang hari aku masih bisa beraktivitas seperti biasa, membantu ibu di rumah, ngobrol sebentar dengan tetangga, atau duduk di teras melihat orang lalu lalang. Tapi begitu sore mulai turun, perasaanku selalu berubah. Dadaku terasa sempit, seolah-olah udara di sekitarku ikut menekan. Ibu pun menyadari perubahan sikapku. "Kamu kenapa, Nak? Dari kemarin kelihatannya murung terus," katanya saat kami menyiangi sayur di dapur. "Entah, Bu, rasanya kayak ada yang gak beres." "Kalau sudah begitu, banyak-banyak doa, jangan terlalu dipikirin." Beberapa hari berlalu tanpa kabar baru soal Pak Wiryo. Warga mulai jarang membicarakannya, seolah-olah lelah berharap. Sebagian mulai pasrah, menganggap beliau mungkin sudah meninggal di hutan atau tersesat entah kemana. Istrinya tampak makin kurus, wajahnya pucat karena sering menangis. Setiap kali aku melewati rumah Pak Wiryo, perasaanku selalu tidak enak. Rumah itu makin sepi, makin gelap, seakan-akan benar-benar ditinggalkan penghuninya. Sore itu aku duduk di teras rumah, memandangi langit yang mulai memelah. Ibu menyeduh teh di dapur. Tiba-tiba, Mas Udin datang dengan wajah agak tegang. "Kamu dengar kabar?" tanyanya tanpa basa-basi. "Kabar apa?" "Warga sepakat mau bikin tahlilan 40 hari buat Pak Wiryo." Aku terdiam. Padahal jasadnya belum ketemu. "Iya," katanya biar keluarganya tenang. Istrinya juga sudah pasrah. Kata-kata itu terasa berat di dadaku. 40 hari. Seolah-olah warga sudah menganggap Pak Wiryo benar-benar tidak akan kembali. Malam menjelang hari tahlilan itu, suasana kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu rumah menyala redup. Orang-orang berbicara pelan, seakan takut mengganggu sesuatu yang tidak terlihat. Aku ikut ibu ke rumah Pak Wiryo untuk tahlilan. Bau kemenyan samar tercium bercampur aroma kopi dan kue-kue yang disiapkan. Istri Pak Wiryo duduk di pojok ruangan. Matanya sembab, tapi wajahnya terlihat pasrah. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan saat aku menyalaminya. "Semoga ibu kuat," kataku lirih. Doa dibacakan pelan. Suara orang-orang mengaminkan terdengar lirih, bercampur suara jangkrik dari luar rumah.
Entah kenapa, selama doa berlangsung, perasaanku tidak tenang. Ada rasa seperti ada yang memperhatikan dari luar jendela. Aku beberapa kali menoleh, tapi tidak melihat apa-apa selain gelap. Setelah tahlilan selesai, aku pulang lebih dulu. Udara malam terasa dingin menusuk. Begitu masuk rumah, aku merasa aneh. Suasananya sunyi sekali. Ibu masih di rumah Pak Wiryo, jadi rumah kami gelap. Aku menyalakan lampu ruang tamu, duduk sebentar untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, lampu berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu mati. Kok mati? Gumamku. Listrik di kampung memang sering mati sebentar, tapi biasanya tidak lama. Aku berdiri, hendak mengambil lilin. Saat itulah aku mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Jantungku langsung berdegup kencang. Siapa? Tanyaku mencoba terdengar tenang. Tidak ada jawaban. Tok. Tok. Ketukan terdengar lagi. Lebih pelan, lebih ragu-ragu. Seperti orang yang tidak yakin mengetuk pintu orang. Aku menelan ludah. Perlahan, aku mendekati pintu. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Siapa di luar? Tanyaku lagi. Dari balik pintu, terdengar suara serak yang sangat kukenal. Suara yang sama dari kebun bambu, dari mimpiku, dari luar jendelaku malam itu. Aku pulang. Napasku tercekat. Aku mundur selangkah. Pak Wiryo? Tanyaku hampir berbisik. Tidak ada jawaban lagi. Aku berdiri kaku, tidak berani membuka pintu. Di luar, terdengar suara gesekan pelan, seperti benda panjang diseret di lantai. Srrrr. Bau tanah basah samar-samar tercium dari celah pintu. Siapapun di luar, pergi, kataku dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Suara gesekan itu berhenti. Suasana kembali sunyi. Beberapa menit, aku berdiri tanpa bergerak. Akhirnya, setelah menguatkan diri, aku membuka pintu sedikit. Di luar tidak ada siapa-siapa. Halaman gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan. Di depan pintu, tergeletak sepotong bambu tua. Bambu itu masih basah, ujungnya penuh tanah, seperti baru saja dicabut dari tanah. Dadaku terasa sesak. Aku menutup pintu cepat-cepat, mengunci rapat. Aku menyalakan lilin, duduk bersandar di pintu. Tanganku gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisku. Ini nggak mungkin, gumamku pelan. Tak lama kemudian, ibu pulang. Kenapa rumah gelap? Tanyanya sambil menyalakan lampu minyak. Listrik mati, Bu, jawabku. Kamu kenapa pucat? Aku menatap ibu dengan mata lebar. Tadi ada yang mengetuk pintu. Siapa? Entah, suaranya kayak Pak Wiryo. Ibu terdiam, wajahnya berubah tegang. Jangan kamu ngomong sembarangan, katanya, meski suaranya terdengar ragu. Aku tidak berani menceritakan soal bambu di depan pintu. Aku takut ibu makin panik. Malam itu, aku tidur di ruang tamu dekat ibu. Meski lampu minyak menyala, rasa takut tidak hilang. Di telingaku, suara serak itu terus terngiang. Aku pulang. Entah kenapa, kata-kata itu terdengar bukan seperti kabar baik. Rasanya seperti pengingat bahwa sesuatu yang seharusnya tidak pulang, kini sudah berdiri sangat dekat dengan rumah kami. Malam itu aku hampir tidak memejamkan mata. Meski tubuhku rebah di tikar ruang tamu, di samping ibu yang sudah tertidur karena kelelahan, pikiranku masih terjaga penuh. Bayangan sepotong bambu basah di depan pintu terus terulang di kepala. Aku bisa membayangkan jelas bagaimana bambu itu tergeletak diam, seperti tanda bahwa sesuatu benar-benar datang ke rumah kami. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa bau tanah basah yang samar. Bau itu sama seperti bau bambu di depan pintu tadi. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki. Tek, tek, tek. Langkahnya pelan, tidak terburu-buru. Seolah-olah orang yang berjalan sudah tahu kemana ia akan pergi. Suara itu berhenti tepat di depan pintu.
Jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas, takut suara napasku sendiri terdengar. Ibu masih terlelap. Lalu terdengar suara gesekan pelan, seperti bambu diseret di lantai tanah. Serap, bulu kudukku berdiri semua. Aku menatap pintu yang tertutup rapat. Siapa di luar? Gumamku pelan, nyaris tak bersuara. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, terdengar suara serak yang sangat pelan, tapi jelas. Bukakan pintu. Suara itu bukan suara Pak Wiryo yang kukenal dulu. Nadanya lebih dingin, lebih kosong, seperti suara orang yang sudah lama tidak hidup. Aku menggigit bibir, mencoba menahan gemetar. Kakiku terasa lemas, tapi aku memaksa diri duduk tegak. Pergi, tolong pergi, bisikku. Di luar, suara itu terdiam. Langkah kaki pelan terdengar menjauh. 1, 2, lalu menghilang. Aku menunggu lama. Suasana di luar kembali sunyi. Jangkrik kembali terdengar. Aku tidak berani membuka pintu. Aku memilih duduk bersandar di dinding, menunggu pagi datang. Ketika fajar menyingsing, suara ayam jantan membangunkanku. Sinar matahari masuk lewat celah jendela. Ibu terbangun, menatapku dengan wajah cemas. "Kamu semalaman gak tidur?" "Sedikit, Bu." Setelah memberanikan diri, aku membuka pintu depan. Halaman tampak biasa, tapi di tanah, tepat di depan pintu, terlihat bekas seretan panjang. Jejaknya seperti bekas batang bambu yang diseret. Tanah di situ masih agak basah. Aku memanggil ibu. "Bu, lihat ini." Ibu menatap jejak itu lama. Wajahnya pucat. "Astagfirullah. Ini bekas apa?" "Aku juga nggak tahu, Bu. Tapi tadi malam ada suara gesekan lagi." Ibu menutup mulutnya, menahan napas. "Kita jangan cerita ke siapa-siapa dulu," katanya pelan. Ibu takut orang-orang makin panik. Hari itu aku merasa kampung terasa berbeda. Suasananya lebih sunyi, seperti menahan napas. Beberapa tetangga terlihat berkumpul di warung, berbicara dengan suara pelan. Aku mendengar potongan obrolan tentang suara-suara aneh dari arah kebun bambu semalam. Mas Udin datang ke rumah, wajahnya tegang. "Kamu dengar suara aneh semalam?" Aku mengangguk. "Iya, dari depan rumah." "Aku juga. Kayak ada orang jalan sambil nyeret bambu. Padahal kebun bambu jauh dari rumahku." Kami saling pandang. Rasa takut yang sama terpancar di mata kami. Menjelang sore, kabar aneh lain muncul. Bu Sarni mengaku melihat bayangan orang berdiri di pinggir kebun bambu. Bayangan itu diam lama, lalu menghilang saat dipanggil. Pak Darto juga bilang sempat mendengar suara batuk serak dari arah sungai kecil di dalam kebun bambu. Semua cerita itu membuat satu hal terasa jelas. Sesuatu dari kebun bambu seakan mulai mendekat ke desa. Bukan lagi memanggil dari dalam hutan, tapi berjalan perlahan keluar. Malam hari, para tetua desa berkumpul di musola kecil. Mereka sepakat mengadakan doa bersama, memohon perlindungan agar apapun yang mengganggu bisa kembali ke tempatnya. Aku ikut datang bersama ibu. Doa dibacakan dengan suara pelan tapi khusyuk. Suasana di musola terasa hangat, meski di luar angin bertiup dingin. Aku memejamkan mata, mencoba memusatkan hati. Di dalam dadaku, rasa takut perlahan berubah jadi pasrah. Saat doa hampir selesai, terdengar suara bambu bergesek dari luar musola. Serr. Beberapa orang menoleh. Wajah mereka tegang. "Dengar nggak?" bisik seseorang. "Dengar." Suara itu terdengar sebentar, lalu menghilang. Setelah doa selesai, para tetua menyuruh kami pulang cepat dan tidak keluar rumah malam itu. Aku berjalan pulang bersama ibu. Sepanjang jalan, aku merasa seperti ada yang mengikuti dari kejauhan. Aku tidak berani menoleh. Sesampainya di rumah, aku mengunci pintu rapat-rapat. Lampu minyak dinyalakan lebih terang dari biasanya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu bersama ibu. Kami tidak banyak bicara. Di luar, angin bertiup pelan. Tiba-tiba, dari arah pintu depan, terdengar ketukan. Tok, tok. Aku dan ibu saling pandang. Jantungku terasa mau copot.
"Jangan buka," bisik ibu. Ketukan terdengar lagi, lebih pelan. Tok. Lalu suara serak itu terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Aku sudah pulang. Aku memejamkan mata, menahan nafas. Ibu memegang tanganku erat. Kami berdua diam, membaca doa dalam hati. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu suara langkah kaki perlahan menjauh, suara gesekan bambu kembali terdengar, makin lama makin jauh, sampai akhirnya benar-benar hilang di telan malam. Kami duduk lama dalam diam. Setelah suasana benar-benar sunyi, ibu berbisik, "Yang pulang itu bukan Pak Wiryo." Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu, rasanya bukan manusia." Sejak malam itu, suara-suara aneh dari kebun bambu perlahan menghilang. Tidak lagi ada panggilan serak, tidak lagi ada suara bambu diseret di malam hari. Kebun bambu kembali sunyi, tapi sunyi yang terasa berat. Beberapa hari kemudian, warga menutup jalur setapak menuju kebun bambu dengan pagar seadanya. Orang-orang dilarang masuk ke sana, terutama menjelang maghrib. Aku akhirnya kembali ke kota. Sebelum berangkat, aku berdiri sejenak di ujung desa, menatap ke arah kebun bambu dari kejauhan. Batang-batang bambu berdiri diam, tidak bergoyang meski angin berembus. Seolah-olah tempat itu sedang mengawasi kami dalam diam. Dalam hati, aku berjanji tidak akan pernah lagi mendekati kebun bambu itu. Sampai sekarang, setiap kali hujan turun dan angin bertiup pelan di malam hari, aku masih teringat suara serak itu. Suara yang mengaku pulang, padahal yang datang bukan lagi manusia yang pernah kami kenal. Dan sejak kejadian itu, aku percaya satu hal. Tidak semua yang pulang adalah yang seharusnya kita sambut.